Laporan Praktikum Pengukuran Kemiringan Lahan dan Tekanan Udara oleh Melissa Sinurat 2502034, Prodi Agroteknologi, Kelas C, Dosen Pengampu Salmiati MPD PhD, Institut Teknologi Perkebunan Pulauan Indonesia. Pendahuluan. Lahan pertanian di Indonesia tidak seragam kondisinya. Ada yang datar, ada yang landal, ada pula yang curam hingga terjal. Kenyataan topografis ini bukan sekedar soal estetika pemandangan. Ia punya dampak langsung terhadap produktivitas pertanian, resiko erosi, bahkan keselamatan lahan itu sendiri. Kemiringan lereng merupakan ukuran kemiringan lahan relatif terhadap bidang datar yang umumnya dinyatakan dalam satuan persen atau derajat. Menurut Dengan, Nur Cahyo, dan Kusrini 2022, memahami kemiringan lahan bukan sekedar pengetahuan teoritis. Ia adalah keterampilan dasar yang harus dikuasai siapapun yang bekerja di bidang pertanian, kehutanan, maupun pengelolaan sumber daya alam. Kemiringan lereng merupakan ukuran kemiringan lahan relatif terhadap bidang datar yang secara umum dinyatakan dalam persen ataupun derajat. Pengukuran kemiringan lahan di lapangan sudah lama menjadi bagian dari standar survei pertanian dan kehutanan. Metode yang digunakan pun beragam, mulai dari yang sederhana seperti klinometer dan kompas, hingga yang lebih modern seperti total station dan citra digital berbasis pengolahan komputer. Apapun alatnya, prinsip dasarnya tetap sama, mengukur besar sudut antara permukaan lahan dengan bidang horizontal sebagai acuan. Pentingnya pengukuran ini tidak bisa diremehkan. Lahan dengan kemiringan lebih dari 15 derajat sudah terbukti jauh lebih rentan terhadap erosi dan longsor, terutama ketika terpapar curah hujan yang tinggi. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2006 dalam Dengan 2022, bahkan pada lereng yang tergolong landai sekalipun, tingkat erosi permukaan sudah 38,4% lebih tinggi dibanding lahan datar. Angka yang tidak bisa diabaikan begitu saja dalam konteks pengelolaan pertanian, menurut Lakitan 2022. Namun, kemiringan lahan tidak bekerja sendiri. Ada faktor lain yang kerap luput dari perhatian dalam diskusi pertanian sehari-hari. Padahal, pengaruhnya sangat nyata. Tekanan udara. Tekanan udara adalah gaya yang diberikan oleh massa udara per satuan luas permukaan, dan nilainya berubah seiring perubahan ketinggian tempat. Semakin tinggi suatu lokasi dari permukaan laut, semakin rendah tekanan udaranya. Dan ini bukan sekedar fakta fisika yang menarik, tapi variabel yang benar-benar mempengaruhi kondisi pertumbuhan tanaman. Penurunan tekanan udara di dataran tinggi menyebabkan suhu udara ikut turun, kelembapan berubah, dan proses penguapan air dari tanah menjadi berbeda dibandingkan di dataran rendah, menurut Lakitan 2022. Tujuan praktikum: 1. Mengetahui cara mengukur kemiringan lahan di lapangan. 2. Menentukan tingkat kemiringan lahan dalam persen atau derajat. Alat dan bahan: ada klinometer, altimeter digital, handphone, beserta alat tulis. Cara kerja: cara mengukur kemiringan lahan. Langkah pengukuran yaitu siapkan target, pasang target di atas lereng setinggi mata Anda. Kemudian bidik, berdiri di bawah lereng, lalu bidik target menggunakan klinometer. Baca skala, lihat angka pada skala saat alat sudah stabil. Membaca hasil, persen menunjukkan tinggi kenaikan per 100 meter jarak datar, dan derajat menunjukkan besar sudut vertikal kemiringan tanah. Cara menggunakan altimeter yaitu 1. Untuk penggunaan altimeter, tekan kompas untuk melihat arah mata angin. Kemudian tekan alti untuk mengetahui mdpl. Ketiga, tekan lagi untuk mengetahui tekanan udara. Dan terakhir, lakukan pengukuran di 2 tempat yang berbeda. Teman-teman bisa lebih lihat cara praktikumnya dengan video yang sudah saya berikan ini.
Hasil yang kami dapat, kemiringan 7,5 derajat Celcius dengan hitungan rumus tan 7,5 derajat Celcius kali 100 sama dengan 13. Pengukuran dari bawah atau northwest suhu yang kami dapat 41,5 derajat Celcius, ketinggian 71 baro 753,8. Pengukuran dari atas southeast, ketinggiannya 285, baronya 29,64 dan suhunya 37,8 derajat Celcius. Pembahasan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa lereng memiliki kemiringan sekitar 13% sehingga termasuk kategori lereng agak miring. Kemiringan lereng mempengaruhi kecepatan, aliran permukaan, dan tingkat erosi tanah. Semakin besar kemiringan lereng, makin aliran air akan semakin cepat sehingga tanah lebih mudah terkikis dan unsur hara dapat terbawa oleh air hujan. Menurut Hormatua dan Situmorang 2022, kondisi ini penting diperhatikan dalam kegiatan pertanian karena dapat mempengaruhi kesuburan tanah dan produktivitas lahan. Pada pengukuran bagian bawah lereng yang mengarah ke northwest diperoleh suhu udara sebesar 41,5 derajat Celcius, ketinggian 71 mPdPL, dan tekanan udara sebesar 753,8 mmHg. Sedangkan pada bagian atas lereng yang mengarah ke southeast diperoleh suhu sebesar 37,8 derajat Celcius dengan ketinggian 285 mPdPL dan tekanan udara 29,64 inHg. Perbedaan suhu tersebut menunjukkan adanya pengaruh ketinggian tempat terhadap kondisi iklim mikro. Semakin tinggi suatu wilayah, suhu udara cenderung menurun karena udara menjadi lebih tipis dan kemampuan menyerap panas berkurang, menurut Trisityo 2024. Oleh karena itu, suhu pada bagian atas lereng lebih rendah dibandingkan bagian bawah. Selain dipengaruhi oleh ketinggian, kondisi suhu juga dipengaruhi oleh arah lereng atau orientasi lereng terhadap penyinaran matahari. Lereng yang menerima radiasi matahari lebih besar cenderung memiliki suhu lebih tinggi dan kelembapan tanah lebih rendah. Suhu yang tinggi pada bagian bawah lereng dapat meningkatkan proses evaporasi sehingga kebutuhan air tanaman menjadi lebih besar, menurut Dewantari dan Wicaksono 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi topografi memiliki pengaruh penting terhadap pertumbuhan tanaman dan pengolahan air di lahan pertanian. Secara keseluruhan, hasil pengamatan menunjukkan bahwa faktor topografi seperti kemiringan lereng, ketinggian tempat, dan arah lereng sangat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan. Perbedaan topografi dapat menyebabkan variasi suhu udara, tekanan udara, serta tingkat erosi tanah. Oleh karena itu, pengelolaan lahan yang sesuai diperlukan untuk menjaga kestabilan lingkungan dan meningkatkan produktivitas pertanian, menurut Al-Muamalah 2024. Rangkuman. Pengukuran kemiringan lahan dilakukan untuk mengetahui tingkat kecuraman suatu wilayah menggunakan alat seperti kilometer. Hasil pengukuran dinyatakan dalam derajat atau persen dan berguna untuk melihat potensi erosi, aliran air, serta kesesuaian lahan untuk pertanian maupun pembangunan. Sedangkan pengukuran tekanan udara dilakukan menggunakan barometer untuk mengetahui besar tekanan atmosfer. Tekanan udara dipengaruhi oleh ketinggian tempat dan suhu udara. Semakin tinggi suatu daerah, tekanan udaranya biasanya semakin rendah. Pengukuran ini penting dalam pengamatan cuaca dan kondisi iklim lingkungan sekitar. Namun, pengukuran tekanan udara dalam praktikum kali ini menggunakan altimeter. Pembahasan saya didukung oleh beberapa jurnal yang ada di daftar pustaka saya. Cukup sekian, thank you.